Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sumber ternak tani semuanya. Alhamdulillah sahabat, kali ini kita mau mempraktekkan cara menanam bibit pakcong. Seperti yang kita ulas sebelumnya, menanam bibit pakcong itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara berdiri, yang kedua yaitu dengan cara ditidurkan. Nah, sekarang teman-teman kan kemarin nanya bagaimana sih caranya untuk ditidurkan supaya bibitnya lebih banyak. Kalau ditidurkan sahabat, modelnya seperti kita nanam tebu, itu memang lebih banyak, tapi pekerjaannya juga lebih melelahkan gitu loh, karena kita harus main cangkul. Berbeda dengan berdiri. Kalau berdiri tanpa dicangkul pun tinggal main tusuk aja kita bisa hidup dia, asalkan tanahnya juga berada di tekstur tanahnya juga baik sahabat. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita menanam sesuatu rumput khususnya seperti odot lah, pacong seperti yang kita tanam, itu tempatnya harus rindang, atasnya itu harus matahari masuk sahabat. Kalau terlalu rindang dengan pepohonan itu pertumbuhan bisa hidup, tapi pertumbuhannya kurang bagus sahabat. Jadi kan eman-eman. Nanti kita tinggal nanam, tapi pas dah tumbuh secara bagus kan eman sahabat. Nah, kalau kita nanam bibit pakcong ini secara tidur, kita ruasannya kita motongnya bisa dengan dua ruas seperti ini, dua indukan ruas seperti ini, bisa tiga dan lain semacamnya bisa. Yang paling utama nanti ketika kita nanam ini jangan terlalu dalam sahabat, yang penting tertutupi saja oleh tanah. Mungkin ukurannya bisa 1 cm ya, jadi jangan terlalu dalam biar tunasnya tidak kesulitan untuk tumbuh sahabat. Seperti itu. Apalagi pas ada yang memang batang-batang bibit yang sudah tumbuh tunas seperti ini, wah ini lebih cepat pertumbuhannya sahabat. Ini memang sudah kita siapkan ya, dari lahan yang satunya kita tunggu tumbuhnya dulu. Kalau sudah seperti itu lebih cepat lagi tumbuhnya sahabat, dibandingkan batang-batang yang belum tumbuh tunas. Oke sahabat, mau kita praktekkan sekarang ya, caranya kita menanam dengan cara tidur. Oke, begini sahabat. Nah, kita kalau nyangkul itu cukup dicangkul sedikit ya, bagaimana bisa masuk. Cara menanamnya bisa satu sahabat seperti ini, ataupun bisa dengan dua. Semakin banyak kita nanam, itu bibitnya nanti tunasnya akan semakin banyak. Tapi yang paling utama cara penanamannya itu batang harus ditaruh di atas. Apa maksudnya? Tempat tunas. Nah, seperti ini nih, seperti ini sahabat. Nah, ini tunas ini taruh di atas, atau kalau tidak bersebelahan dengan yang samping di sini, kita tidurkan saja semuanya seperti itu. Gitu sahabat. Dan cara tanahnya adalah tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Anggap saja 1 cm cukup. Nah, kenapa begitu? Biar dia cara untuk menumbuhkan tunasnya lebih mudah, tunasnya untuk naik ke permukaan sahabat. Begitu saja, jangan terlalu dalam. Ini kan masih ada kelihatan sedikit sahabat. Nah, begitu. Oke sahabat, nanti kita kasih contoh ya. Nanti kita perlihatkan yang sudah tumbuh dengan cara tanam seperti ini. Nah, bisa seperti ini sahabat. Oke sahabat, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video kami selanjutnya. Salam sukses untuk peternak-peternak muda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sumber ternak tani semuanya. Alhamdulillah sahabat, kali ini kita mau mempraktekkan cara menanam bibit pakcong seperti yang kita ulas sebelumnya. Menanam bibit pakcong itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara berdiri, yang kedua yaitu dengan cara ditidurkan. Nah, sekarang teman-teman kan kemarin nanya bagaimana sih caranya untuk ditidurkan supaya bibitnya lebih banyak. Kalau ditidurkan sahabat, modelnya seperti kita nanam tebu, itu memang lebih banyak, tapi pekerjaannya juga lebih melelahkan gitu loh, karena kita harus main cangkul. Berbeda dengan berdiri. Kalau berdiri tanpa dicangkul pun tinggal main tusuk aja kita bisa hidup dia, asalkan tanahnya juga berada di tekstur tanahnya juga baik sahabat. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita menanam sesuatu rumput khususnya seperti odot lah, pakcong seperti yang kita tanam, itu tempatnya harus rindang, atasnya itu harus matahari masuk sahabat. Kalau terlalu rindang dengan pepohonan itu pertumbuhan bisa hidup, tapi pertumbuhannya kurang bagus sahabat. Jadi kan eman-eman. Nanti kita tinggal nanam, tapi pas dah tumbuh secara bagus kan eman sahabat. Nah, kalau kita nanam bibit pakcong ini secara tidur, kita ruasannya kita motongnya bisa dengan dua ruas seperti ini, dua indukan ruas seperti ini, bisa 3 dan lain semacamnya bisa. Yang paling utama nanti ketika kita nanam ini jangan terlalu dalam sahabat, yang penting tertutupi saja oleh tanah. Mungkin ukurannya bisa 1 cm ya, jadi jangan terlalu dalam biar tunasnya tidak kesulitan untuk tumbuh sahabat, seperti itu. Apalagi pas ada yang memang batang-batang bibit yang sudah tumbuh tunas seperti ini, wah ini lebih cepat pertumbuhannya sahabat. Ini memang sudah kita siapkan ya, dari lahan yang satunya kita tunggu tumbuhnya dulu. Kalau sudah seperti itu lebih cepat lagi tumbuhnya sahabat, dibandingkan batang-batang yang belum tumbuh tunas. Oke sahabat, mau kita praktekkan sekarang ya, caranya kita menanam dengan cara tidur. Oke, begini sahabat. Nah, kita kalau nyangkul itu cukup dicangkul sedikit ya, bagaimana bisa masuk. Cara menanamnya bisa 1 sahabat seperti ini, ataupun bisa dengan 2. Semakin banyak kita nanam, itu bibitnya nanti tunasnya akan semakin banyak. Tapi yang paling utama cara penanamannya itu batang harus ditaruh di atas. Apa maksudnya? Tempat tunas. Nah, seperti ini nih, seperti ini sahabat. Nah, ini tunas ini taruh di atas, atau kalau tidak bersebelahan dengan yang samping di sini, kita tidurkan saja semuanya seperti itu. Gitu sahabat. Dan cara tanahnya adalah tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Anggap saja 1 cm cukup. Nah, kenapa begitu? Biar dia cara untuk menumbuhkan tunasnya lebih mudah, tunasnya untuk naik ke permukaan sahabat. Begitu saja, jangan terlalu dalam. Ini kan masih ada kelihatan sedikit sahabat. Nah, begitu. Oke sahabat, nanti kita kasih contoh ya. Nanti kita perlihatkan yang sudah tumbuh dengan cara tanam seperti ini. Bisa seperti ini sahabat. Oke sahabat, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video kami selanjutnya. Salam sukses untuk peternak-peternak muda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.